bebas berpendapat, bisa bebas belajar ya. Nah, jadi hari ini dalam rangka penyampaian budaya positif nanti akan ada beberapa urutan acara ya. Pertama pembukaan, yang kedua nanti kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian ketiga nanti ada penyampaian materi dan penutup. Nah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk ke acara yang kedua yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan, Ibu. Semuanya ke sini ya, kecuali yang ada izin tadi dari awal. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kita lihat di sini, adalah salah satu kawan kita yang ada berjuang untuk menjadi guru berhak subsidi. Makanya saya untuk mudah-mudahan untuk seterusnya ada CDP yang lain ya untuk menyusul. Jangan sampai dua. Karena apa? Kita guru itu banyak. Jadi saya menyarankan untuk yang CGP angkatan kita 10. Nah silakan aja. Yang ini sudah CGP berapa nih Pak? 9. Nah 9. Jadi kalau ada yang 10 lagi ya silakan aja ikuti semuanya. Termasuk juga yang THR atau P3K. Tidak jadi masalah. Termasuk juga yang ada di sebelah saya ini. Itu harus utama itu. Jadi calon guru penggerak. Ya, karena apa? Masih muda-muda, masih agresif, ya, masih enak, jadi enak. Jadi mohon bapak-bapak ibu-ibu untuk meneruskan, melanjutkan, menambahkan dari anggota CGP SMP 1 Janumas. Ya, jangan sampai nanti dikatakan lagi kita tuh cuek. SMP 1 Janumas itu kata kepala dinas ini gurunya seperti cuek. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Jadi mohon diikuti untuk CGP itu apa ya untuk yang 10. Jadi pada hari ini kita akan melihat bagaimana salah satu CGP kita akan menjelaskan apa budaya positif. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat melihat, mendengar, mencermati dan mempraktikkan di lingkungan sekolah kita. Mungkin kita masih menggambarkan untuk kita menghayal apa sih budaya positif itu. Ya, jadi sambil kita menerawang apa yang akan dijelaskan dengan kawan kita CGP Pak Kris Sutrisno, yang mudah-mudahan sudah dijelaskan nanti bisa kita menjalankan di lingkungan kita, terutama di SMP 1 Janumas. Jadi saya tidak banyak ngomong ya, nah silakan aja Pak Kris untuk menyampaikan materi ini dan sama-sama kita mendengarkan. Dan kalau seandainya masih pertanyaan silakan aja, tidak apa-apa, nanti ada waktunya. Jadi kalau sudah nanti barulah nanti P5 kita lanjutkan semuanya, ikut semuanya, tidak ada yang pulang. Ya kecuali ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak jadi masalah. Nah hanya itu saya bisa sampaikan untuk pagi hari ini untuk sebagai pengantar Pak Kris untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian kita masuk ke inti acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi penyebaran pemahaman budaya positif oleh Bapak Tri Sutrisno. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di live ini
sini saya melaksanakan diseminasi untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu dengan adanya tugas ini sedikit merepotkan Bapak Ibu. Semestinya harus ada aktivitas yang lain demi untuk tugas saya Bapak Ibu menyempatkan untuk hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai budaya positif di sekolah yang sudah saya pelajari. Jadi intinya kita sharing Bapak Ibu. Bukan di sini serta-merta saya berdiri di sini sudah hafal betul. Belum Bapak Ibu, nanti kita sharing, kita saling pendapat. Kemudian kebetulan juga di sini ada senior saya di CGP angkatan 6 kemarin Ibu Desi. Mohon nanti bimbingannya kalau ada salah kata penyampaian mungkin mohon untuk dapat diluruskan. Nah, jadi ini ada 8 konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama itu ada namanya perubahan paradigma belajar. Kemudian ada namanya disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif yang akan kita bahas ke depannya Bapak Ibu. Nah, jadi ini memang sangat saling konsep budaya positif ini sangat berkaitan dengan yang lain. Nah, kemudian ini ada perubahan paradigma belajar. Pada dahulu kalau untuk perubahan paradigma belajar pada zaman kolonial Belanda, di sini zaman era penjajahan Belanda itu bahwa rakyat itu hanya diajari berhitung, menulis dan membaca saat kepentingan kolonial Belanda saja. Nah, jadi kita masyarakat pendidikan itu masih sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi pada zaman penjajahan itu pendidikan itu masih dibatasi, hanya sebatas kebutuhan bagi penjajah, bagi kolonial Belanda. Nah, tapi di era perubahan paradigma baru ini, pendidikan itu dipusatkan kepada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, jadi kalau di paradigma baru di pembelajaran, kalau kita belajar di filosofi keajaran Dewantara, bahwa di sini kita memusatkan bahwa pendidikan itu hanya seluruhnya kepada murid. Kita tugasnya sebagai guru itu hanya menuntun untuk menggali potensi siswa itu baik minat dan bakatnya, ya, yang sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, itu kalau untuk di paradigma baru. Nah, kalau di pendidikan paradigma baru itu, pembelajaran itu yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di mana pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kalau untuk pendidikan paradigma baru. Jadi di sini tugas kita adalah mengembangkan atau menguatkan kompetensi karakter siswa yang sesuai dengan potensi maupun minatnya. Ya, itu kalau menurut Kemendikbud tahun 2022. Nah, di sini ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kalau ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, miskonsepsi ini harus kita luruskan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau menurut Dr. William Besser melalui choice theory, dia meluruskan bahwa miskonsepsi teori kontrol itu seperti ini. Guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika ia tidak mau, harus ada dorongan dari diri sendiri. Nah, jadi kita mengontrol murid itu tidak bisa sepenuhnya kita itu mengontrolnya. Makanya harus ada keinginan, harus ada kemauan dari diri sendiri untuk dia berubah lebih baik.
Yang kedua itu ada namanya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini dicontohkan misalnya kita hanya memberikan bujukan nasihat-nasihat. Jika terlalu sering kita memberi bujukan atau nasihat, maka itu akan tergantung. Maka dari itu kita harus mengusahakan siswa itu dapat mandiri dalam mengontrol dirinya. Jangan terus kita bujuk terus. Misalnya anak ini dibujuk terus, anak ini dibujuk terus. Jadi akhirnya dia karena merasa saya membuat kesalahan, nanti ada yang membujuknya. Nah, itu harus kita rubah arahnya ke sana. Jadi di sini kita minta supaya siswa itu dapat mengontrol dirinya dengan kesadaran diri sendiri dulu, ya, dengan berbagai cara nanti. Kemudian ada kritikan dan dapat membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikan itu secukupnya saja. Ya, di sini harus kritikan itu harus sifatnya membangun, Bapak Ibu. Ya, jangan kritikan yang sifatnya jelek bagi siswa, yang akhirnya kepercayaan diri dia itu hilang akibat kritikan yang kita keluarkan. Kemudian ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita tidak bisa kita misalnya karena kita guru, kita harus memaksa siswa itu kamu harus dapat nilai tuntas KKM misalnya. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena manusia itu memiliki atau bisa dia menentukan pilihan dan hak masing-masing. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon itu menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini dicontohkan misalnya realitas di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan kalau di teori kontrol realitas kebutuhan itu kita berbeda-beda. Nah, jadi kita di sini kan Bapak Ibu Dewan Guru sama terus nggak kebutuhan kita? Berbeda kan? Jadi kalau untuk dalam teori kontrol ini, nah, jadi kalau dalam teori kontrol ini realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian di sini kita yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di sini ada stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kalau di teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu pemahamannya Bapak Ibu. Kalau di stimulus respon orang lain bisa mengontrol kita, berarti kita dianggap bisa mengontrol siswa. Nah, tapi sebenarnya kalau di teori kontrol yang bisa mengontrol diri itu adalah siswa itu sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan kasus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kalau dulu sifatnya kalau di stimulus respon itu kita sering memaksakan siswa. Nah, di sini tapi dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan kita melaksanakan kolaborasi, nah di sini kita berharap bisa mencapai atau mencari tujuan yang baru untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah maupun dengan siswa. Kemudian di sini kita model berpikir kita ada menang, ada kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang, menang, menang. Itu kalau untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kemudian di sini ada namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, Bapak Ibu. Mana di sini disiplin itu mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Dikatakan disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan
reward, ancaman atau hukuman. Nah, kalau yang poin ini masihlah kita lakukan Bapak Ibu. Imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Masih ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dalam budaya positif atau disiplin positif ini tidak boleh kita laksanakan lagi. Nah, jadi memberikan penghargaan atau reward itu kita melihat situasi kondisinya. Tapi kalau misalnya di kelas yang bisa menjawab saya kasih uang 5.000, nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita memberi penghargaan seperti itu. Ya, yang boleh kita berikan misalnya hanya sebatas misalnya yang mendapat bisa menjawab kita beri aplaus misalnya seperti itu. Karena banyak rentetannya nanti kalau kita penghargaan itu. Kemudian ancaman. Nah ini masih banyak atau hukuman. Kalau kau tidak buat tugas, Bapak kasih merah. Ya kan? Misalnya kau rajin bolos, kami keluarkan kau dari sekolah. Nah itu masih, ya kan? Masih kita laksanakan sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya kita sharing, mudah-mudahan ke depan kita bisa sedikit merubah walaupun tidak seluruh, ya. Tapi sedikitnya ada sedikit yang bisa kita rubah mengenai pemikiran budaya positif ini. Di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita itu seperti itu Bapak Ibu. Di sini tujuan kalau dalam kurikulum Merdeka tujuan kita adalah siswa bisa mengacu ke dalam P5 profil pelajar Pancasila. Yang mana di dalamnya ada terdapat beberapa item seperti gotong royong. Apalagi Bro? Mandiri, apalagi kebinekaan, akhlak mulia, ya kan? Nah, semuanya mengacu ke sana. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, jadi nilai kebajikan ini tidak memandang lagi yang namanya ada suku bangsa, beda agama maupun latar belakang, ada kaya atau miskin, itu tidak bisa kita lihat di sana. Jadi sini kalau saya contohkan nilai kebajikan institusi atau organisasi, kalau yang kita gunakan itu adalah namanya profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian kalau di IBO, primary yes, program PYP, di sini ada nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian kalau di keterampilan hidup atau life skill, ada namanya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tapi nilai-nilai kebajikan yang kita gunakan sekarang adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini namanya profil pelajar Pancasila tadi. Bapak saya rasa ini sudah memahami ya. Nah, kalau untuk mungkin yang mengajar kelas 7 mungkin sudah hatam ini, mungkin yang D5 ini, ya kan? Nah, di sini ada namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi setiap kebutuhan dasar itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, supaya bisa terpenuhi dengan baik. Apa aja kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Coba sandang, pangan, apalagi? Papan, kusen, apalagi? Cinta, rasa sayang, oke, ya, bisa dihargai. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adanya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu apa? Di sini kita ada namanya pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Berarti kalau kita dalam butuh manusia itu butuh makan. Nah,
untuk memenuhi energi dan nutrisi dalam tubuh, kita butuh pakaian yang layak, Bapak Ibu. Ya, kemudian tempat tinggal yang layak, kemudian harus ada rasa keamanan. Kalau tidak aman, susah gitu. Ya, kemudian kesehatan. Nah, ini kebutuhan kalau kita untuk bertahan hidup. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia yang kedua, itu namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, itu namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Ada tak yang kira-kira kita tidak perlukan di sini? Rasanya butuh semua. Ya, kemudian ada namanya penguasaan. Di sini ada penguasaan, ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada namanya kebebasan. Nah, kebebasan ini kita ada namanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir ada namanya kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita di sini membutuhkan untuk bertahan hidup, memerlukan kasih sayang, adanya penguasaan. Di sini kita ingin adanya kebebasan, dan yang terakhir di sini kita menginginkan yang namanya kesenangan. Nah, kalau kebutuhan dasar 5 manusia ini terpenuhi, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih bahagia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah yang menumbuhkan kita untuk memenuhi tujuan kita, Pak. Misalnya ini, saya ingin anak supaya bisa menggunakan komputer. Nah, berarti tujuan kita itu supaya anak bisa mengerjakan menggunakan komputer atau mengoperasikan komputer itu apa yang harus kita lakukan? Itu namanya motivasi perilaku. Kemudian di sini ada 2 jenis motivasi perilaku. Ada namanya yang pertama motivasi ekstrinsik. Adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, jadi dikatakan berasal dari luar. Yang pertama, ada murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, ini masih ya, jadi murid itu ketika dia disiplin ya, itu hanya untuk memenuhi atau takut dihukum atau menghindari hukuman. Misalnya dari segi yang kita ambil simpelnya, anak bajunya dikeluarkan, aturannya anak bajunya harus dimasukkan. Nah, supaya tidak terkena hukuman oleh Bapak Ibu Dewan Guru, bajunya dimasukkan. Jadi timbul rasa ketakutan untuk memenuhi aturan itu. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, jadi kalau motivasi intrinsik ini yang kedua, nah, dia melakukan disiplin diri hanya untuk mendapatkan imbalan, Bapak Ibu. Ya, supaya bisa diakui. Misalnya kalau saya dapat ranking 1, oh berarti saya hebat di kelas ini. Tujuannya untuk itu. Ya, itu kalau untuk dimotivasi intrinsik. Kemudian namanya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, di sini apa? Motivasi intrinsik itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini motivasi ini intrinsik ini di mana siswa ya atau kita ya, kita bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Berarti intinya kita bisa menghargai diri sendiri dulu. Kemudian di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, di sini kita menumbuhkan dengan adanya motivasi intrinsik ini, murid itu melaksanakan disiplin ya, itu atas kesadaran dia dulu. Dia menyadari diri dia, oh saya memang ingin menjadi orang bagus, saya harus berlaku yang bagus juga. Jangan hanya karena ingin dilihat bagus ya, atau ingin sekedar untuk mengikuti aturan, mematuhi aturan, jadi dia terpaksa tidak dalam dirinya. Nah, kalau sekarang kan kita boleh lihat
hampir anak kita itu kan boleh dikatakan dia terpaksa karena ada aturan yang melanggar, yang menuntutnya tanpa ada kesadaran dari diri sendiri. Kalau misalnya diri sendirinya sudah terpenuhi, dia sudah takut. Dalam diri saya ini saya harus bersikap rapi. Berarti saya datang ke sekolah harus bajunya dimasukkan, rambutnya dirapikan. Tapi ketika dia takut akan aturan, ya, ketika aturan ditegakkan, jadi dia merasa takut, jadi terbuka dia datang ke sekolah. Kalau tidak masuk nanti apakah dipanggil di BK? Nah, diceramahi di BK, ayo masuk, misalnya kan, seperti itu. Atau nanti aku kelak disuruh nyapu halaman atau lari lapangan basket. Nah, jadi timbul ketakutan, ada beban dari siswanya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk motivasi intrinsik. Nah, di sini ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang pertama itu ada namanya hukuman. Nah, hukuman itu pertama menyakitkan, Bapak Ibu. Kemudian ada rasa tidak nyaman di siswanya. Kemudian memaksa. Karena apa? Hukuman itu memaksa. Kamu lari lapangan basket 5 kali. Atau misalnya kamu tulis 100 kata, 100 baris, misalnya kan. Tidak diikuti misalnya bapak tambah misalnya 200. Nah, itu sifat memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi karena takut dihukum tadi, dia cenderung tidak mau jujur, Bapak Ibu. Kau merokok? Tidak, aku merokok. Ini apa? Tidak, aku merokok. Kau bolos? Tidak, aku bolos. Kenapa? Karena dia kalau dia ngaku pasti dihukum. Panggil orang tua, ya kan, misalnya. Itu kita ambil yang simpelnya seperti itu. Jadi hukuman itu pertama dia menyakitkan, ya, baik dari segi psikologinya maupun segi fisiknya. Kemudian akan terasa tidak nyaman di siswanya. Kemudian di sini hukuman itu sifatnya memaksa. Kemudian murid jadi takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, jadi cenderung dia tidak mau jujur ketika ada kesalahan. Kemudian di sini murid menjadi rendah diri karena adanya hukuman, apalagi dihukum di depan kawan-kawannya. Nah, itu. Kemudian ada namanya penghargaan atau hadiah. Nah, di sini penghargaan hadiah itu dianggap itu tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini dapat merusak hubungan atau sifat iri. Karena akan dengan adanya kita memberikan penghargaan, dengan adanya memberikan hadiah, akan menimbulkan iri dengan teman yang berada di dalam kelasnya. Padahal tujuan kita bagus kan? Kalau tujuan kita kan kita tidak ingin anak ini ada sifat iri, tapi tujuan kita memberikan penghargaan, reward supaya anak termotivasi juga untuk supaya bisa rajin belajar, Bapak Ibu. Nah, tapi dengan adanya kita memberikan reward hadiah dalam bentuk misalnya bentuk barang atau dalam bentuk uang, nah itu akan mengakibatkan akan merusak hubungan atau akan timbul sifat iri pada murid itu. Kemudian mematikan kreativitas dengan adanya penghargaan hadiah. Jadi anak yang semangatnya tinggi, kemudian dia tidak dapat penghargaan, tidak dapat hadiah, akhirnya dengan aku rajin-rajin, dikasih hadiah tidak, dikasih reward tidak. Nah, akhirnya apa? Anak cenderung malas. Untuk apa aku rajin-rajin? Dikasih hadiah tidak, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini ini yang masih banyak. Jadi di sini kita memberi penghargaan menghukum dengan ranking. Nah, ini biasanya di akhir pembelajaran itu dengan nilai rapor. Ada ranking 1, 2, 10 sampai dengan ranking 30. Mungkin yang dapat ranking 1 mungkin senang dia karena menjadi merasa orang yang terbaik di dalam kelasnya. Tapi kalau yang dapat ranking 30 dicantumkan juga di dalam rapor. Nah, itu juga tidak bagus, Bapak
sebagian kita juga sudah menerapkan itu tidak ada lagi yang penulisan peringkat di dalam raport. Biasanya paling hanya disebutkan atau ketika dia mengambil kan dikasih lihat kamu dapat ranking sekian. Nah, tapi sedikit-tidaknya Bapak Ibu mungkin kalau bisa ini sedikit dihilangkan, tidak ada lagi yang merasa menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu. Jadi di sini untuk hukuman, penghargaan atau hadiah itu boleh dikatakan sebagai konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu. Tapi kan kalau mindset kita kemarin kan ini dianggap baik, bagus, ya kan? Karena untuk menerapkan disiplin. Nah, tapi sesuai dengan sharing yang kami pelajari, ini tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Tapi ada langkah yang terbaik yang bisa dilaksanakan. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk sekarang, kalau sekarang ini masih kita lakukan, ya masih kita lakukan. Tapi mudah-mudahan dengan destinasi ini, Bapak Ibu sedikit tidak kita bisa mengurangi tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan filosofi KHD pembelajaran Gajah Dewantara. Kemudian ada namanya konsekuensi. Nah, tadi kita sudah bahas ada namanya hukuman, penghargaan. Di sini ada namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah untuk penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini masuknya konsekuensi Bapak Ibu. Sedikit merubah mindset kita dari hukuman. Misalnya pelajaran olahraga, dia terlambat. Nah, tapi ini disepakati Bapak Ibu. Kalau aturan itu kan, kalau hukuman atau peraturan itu kan dibuat sepihak kan, sekolah yang membuat tanpa ada kesepakatan dari siswa. Nah, sebenarnya kalau konsekuensi ini dia bisa kesepakatan dari siswa. Misalnya setiap pembelajaran kita buat kesepakatan, nanti ada namanya keyakinan kelas. Nah, konsekuensinya misalnya seperti ini. Guru olahraga tadi misalnya Pak Wardian mengajarkan olahraga, anak datang terlambat. Kita sepakati, kalau datang terlambat konsekuensinya apa? Misalnya anak datang terlambat, konsekuensinya adalah lari 5 keliling lapangan. Tapi tujuannya karena datang terlambat, yang teman-temannya sudah pemanasan dulu, anak tadi datang terlambat disuruh lari 5 keliling. Dan dia juga melakukan pemanasan kan, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya anak cedera dan sebagainya. Itu konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Kemudian ada namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, jadi dengan anak membuat kesalahan, dia harus mempertanggungjawabkan dari kesalahannya itu. Kemudian fokus pada permasalahan jangka panjang. Nah, di sini dalam restitusi ini, bagaimana cara kita dengan permasalahan anak itu kita cari solusinya sebaik-baiknya, seadil-adilnya bagi siswa itu, yang tidak memberatkan siswa itu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan, nah murid ini dia menyadari akan kesalahannya dan mencari solusi permasalahan itu dengan kesalahannya. Kemudian ada namanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi siswa sendiri yang memegang kontrolnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini namanya restitusi. Jadi di mana murid ini bersemangat untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi dengan adanya kesalahan tadi, ya, kita cari solusinya. Anak diajak berdiskusi, kemudian diberi keyakinan supaya dia bisa menyadari akan titik kesalahannya. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi kan ibaratnya di satu sisi, di satu pihak. Aturannya bolos, dihukum, kan?
Ya kalau anaknya mau dihukum. Tuh. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, nanti saya tampilkan Bapak Ibu ada contoh bagaimana melakukan restitusi terhadap siswa. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan adanya restitusi ini, anak itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Itu fungsi restitusi. Nah, ciri-cirinya apa? Yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini kita mencari solusi pada restitusi itu. Misalnya anak sering datang terlambat, solusinya apa? Harus ada keyakinan dari sendiri. Misalnya anak datang terlambat, kalau hukumannya kan datang terlambat, paling dihukum misalnya nyapu halaman. Nah, itu bukan sebuah solusi Bapak Ibu. Nah, tapi anak datang terlambat, solusinya apa? Kita harus tekankan kepada anak. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Berarti kalau tidak terlambat Pak, saya harus bangun pagi. Nah, caranya bangun pagi sama mana? Nah, mungkin saya pasang alarm Pak, alarm HP, letakkan di samping saya tidur supaya bisa kedengaran. Nah, itu solusi, Bapak Ibu. Kemudian kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini kita langkah restitusi itu menumbuhkan karakternya, menumbuhkan karakter siswanya. Kalau di perubahan tadi itu menumbuhkan karakternya, bukan tindakan. Kemudian bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi dengan adanya restitusi ini, dengan anak misalnya berkelahi, ya kan? Nah, di sini kita bukan berkelahi itu bisa merebut kesalahan, bukan. Ya, tapi di sini dengan berkelahi itu anak ini bisa belajar dari kesalahannya. Berarti dia tidak melakukan lagi kesalahan untuk berkelahi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan. Nah, di sini sifatnya kita memberi tawaran, bukan memaksa. Contohnya tadi, saya contohkan tadi kan, misalnya kamu datang terlambat, solusi apa yang akan kamu mau supaya tidak terlambat? Kita berikan kepada anak itu solusinya. Dia mencari solusi sendiri dari permasalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ini yang terpenting ya, memperbaiki hubungan. Nah, karena apa? Biasanya kalau kita memberi tindakan atau hukuman, anak cenderung benci gitu Bapak Ibu. Apalagi hukuman itu yang sifatnya fisik, dia akan ingat selalu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita dengan melakukan restitusi, insya Allah hubungan kita dengan siswa itu akan berangsur-angsur baik. Kemudian menuntut untuk melihat dalam diri. Nah, jadi kita di sini melihat diri siswa itu seperti apa. Kita arahkan ke arah yang lebih baik. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, di sini tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi seperti saya katakan, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Banyaknya seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya kalau di kelas kan apa contohnya? Anak tidak buat PR. Nah, kalau tidak buat PR biasanya kita arahnya maju depan, berdiri kau sampai ujian pelajaran. Nah, tanpa atau duduk di bawah. Atau misalnya kamu keluar aja lah. Nah, itu tidak terencana, tiba-tiba sifatnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Jadi anak itu ketika ada hukuman tidak tahu nak diapakan. Misalnya tadi berkelahi. Nah, kita tidak tahu hukuman apa yang akan karena apa? Murid tidak tahu karena tidak dilibatkan akan diberi hukuman apa. Karena hukuman itu sesuka-suka kita. Ya kan? Atau misalnya kalau hukuman itu misalnya anak tadi kalau bilang misalnya berkelahi atau misalnya membolos atau misalnya tidak mau buat PR, nah kau lari di lapangan 5 keliling. Nah itu. Kemudian bersifat satu arah. Nah di
di sini yang anak yang mau memegang kontrolnya itu hanya guru. Jadi mau tidak mau siswa itu harus mengikuti keinginan guru itu. Kalau tidak diikuti, hukumannya apa? Seperti itu. Kemudian di sini bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Nah, fisik tadi misalnya lari lapangan. Nah, kalau hukuman psikis ini apa contohnya Bapak Ibu? Biasanya kita bisanya menyinggung. Kau ni awak buruk kecil hitam hidup puluh. Ya kan? Awak buruk kau ni lah kecil puluh banyak puluh tingkah. Nah, itu saja langsung merusak psikis siswa. Ya kan? Tanpa disadari, dan akhirnya kok karena kita udah sering memberikan itu hanya timbul dendam. Nah, itulah banyak kejadian yang terjadi sekarang, akhirnya siswa bacok murid. Siswa bacok guru salah. Ya, siswa bacok guru atau siswa ngajak guru berkelahi. Itu tanpa kita sadari Bapak Ibu. Itu kalau untuk hukuman. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Itu saya sebutkan tadi. Jadi kita kalau konsekuensi itu kita sepakati secara bersama. Saya contohkan tadi saya dulu olahraga tadi kan. Kalau datang terlambat, konsekuensinya lari 5 keliling lapangan basket. Tapi itu disepakati Bapak Ibu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena masih ada hukumannya tadi. Jadi ini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, memantau. Jadi anak-anak itu dipantau terus, dimonitor terus. Ya. Nah, kalau yang berikutnya yang ketiga itu namanya restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini bagaimana kondisinya? Murid melakukan kesalahan, kita cari cara untuk supaya dia bisa memperbaikinya atau mencari solusinya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi antara guru dengan siswa dia berkolaborasi, kemudian dilakukanlah solusi tadi, ya, supaya dia bisa memecahkan sendiri. Seperti saya contohkan di awal tadi, kalau dia datang terlambat, solusinya apa nak supaya kau tidak terlambat? Kita tawarkan kepada murid itu. Kamu maunya apa solusinya? Nah, kalau dia sudah mengeluarkan solusinya apa, aku tidak terlambat, aku akan bangun pagi. Caranya bagaimana supaya bangun pagi? Nah, misalnya dengan menghidupkan alarm. Tapi kalau dia sudah merasa dilibatkan, ya, merasa sudah dihargai, otomatis akan timbul dalam dirinya, oh, saya sudah ada perjanjian dengan guru bahwa saya tidak akan terlambat. Maka akan ada usaha untuk memperbaiki diri. Berbeda dengan hukuman. Hukuman itu hanya sebatas sekilas. Kita hukum hari ini, besok dia ngulang lagi. Nah, jadi intinya dari dalam itu kita harus menumbuhkan disiplin diri siswa dulu, dari diri sendiri dulu, menumbuhkan kesadaran diri sendiri dulu. Nah, kalau kesadaran diri sendirinya sudah tumbuh, nah, insya Allah disiplin itu akan terlaksana dengan baik. Nah, ini contoh hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, ini bentuk konsekuensi atau hukuman. Nah, ini perbedaan. Perbedaan di sini ada contoh kasus, misalnya murid terlambat datang ke sekolah. Hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kemudian guru marah-marah terhadap murid. Kemudian sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini contoh hukuman. Nah, kalau konsekuensi contohnya apa?
Nah, konsekuensi contohnya guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Konsekuensinya tapi dengan catatan disepakati guru. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini dia menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang sudah mencoba membuat keyakinan kelas? Saya sudah. Nah, Bu Desi, contohnya apa Bu Desi? Keyakinan kelas misalnya. Keyakinan kelas itu merupakan kalimat positif. Nah, kalimat positif. Yang diangkat dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah ditampilkan. Dan pada intinya itu adalah mendapatkan pendapat dari murid, suara dari murid itu yang terpenting. Jadi bukan satu pihak kayak peraturan yang dibuat dari sekolah. Jadi contohnya adalah mengembalikan barang pada yang dipinjam pada tempatnya. Terus yang kedua, saling menghargai ketika berada di dalam lingkungan kelas. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau mencoba memberikan pendapat, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh guru, ya, guru mata pelajaran ataupun wali kelas bersama murid yang ada di kelasnya, yang berisikan kalimat-kalimat positif yang sudah diturunkan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah dipahami tadi. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu sebaiknya menghindari kata tidak. Jadi tidak boleh, jangan kayak gitu. Tapi misalnya tidak boleh makan di dalam kelas ketika belajar. Nah, kata ini kita rubah menjadi menyimpan terlebih dahulu makanan dan minuman ke dalam tas selama pelajaran dimulai. Jadi misalnya terus ada kalimat tidak boleh ribut ketika belajar. Jadi dari sini kita turunkan kalimatnya, mendengarkan dengan seksama dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus kalau misalnya keyakinan kelas bersama wali kelas itu misalnya dari nilai kebajikan tadi menyayangi. Jadi kata kunci kata keyakinan kelasnya adalah saling memberi support satu sama lain. Terus misalnya kejujuran atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu ada keyakinan kelas yang bisa dibuat adalah mengembalikan barang yang dipinjam pada tempatnya, gitu. Jadi kalau misalnya menjaga kebersihan, nilai kebaikannya. Jadi keyakinan kelas yang bisa dibuat adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas itu pada dasarnya kalimat-kalimat positif yang benar-benar dibuat dengan mengakomodir pendapat-pendapat atau suara dari murid, karena seyogyanya budaya positif ini adalah merupakan suatu program yang berasal dari murid, dikerjakan oleh murid dan akan berdampak positif pada murid kembali. Itu saja pendapat kami kembalikan mikrofon ke. Oke, terima kasih Bu Desi. Nah, jadi itu keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan itu kita merubah ya peraturan itu ke kalimat yang positif, Bapak Ibu. Diambil dari nilai-nilai kebajikan yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi hindari yang kata tadi, yang tidak, jangan, ya. Nah, misal tadi kan saya ambil contohnya tidak boleh datang terlambat, misalnya kan. Berarti kita ambil kalimat positifnya datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Itu kalau itu kalimat restitusi. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas kita, Bapak Ibu ya. Tidak mesti wali kelas, Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar di kelas itu guru mapel itu bisa juga menerapkan keyakinan kelasnya, itu dengan kata kalimat-kalimat yang positif yang bisa membangun. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada namanya penghukum, kedua ada namanya pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini kita di posisi yang mana, Bu Ibu? Nah, yang Ibu rasakan sekarang lah kira-kira. Dari 5 posisi kontrol ini kita di posisi yang mana? Yang mana?
Satu, dua, empat. Teman tidak bisa diterapkan ke semua siswa. Ipana tadi nomor 1 penghukum, nomor 2 pembuat rasa bersalah, nomor 3 yaitu sebagai pemantau. Ada yang beda nggak? Kamu mantau aja? Kalau saya malah kelima-lima. Kelima ya, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Karena selagi sistem ini masih tetap diterapkan sekolah, dari wali kelas dirujuk ke BK, BK dirujuk ke Pakai mic. Ya. Ada apa? Terima kasih. Selagi sistem yang diterapkan di sekolah kita tidak kita rubah, itu saya akan tetap melakukan seperti itu. Semua. Karena yang sistem yang kita pakai sekarang ini kan dari wali kelas tidak sanggup, rujuk ke BK, BK rujuk ke saya. Artinya kan saya harus ke kelima-limanya saya harus mengikuti itu. Nah kemudian kepala saya bicara juga, kalau memang ini apa yang disampaikan ini bisa terlaksana, alangkah indahnya sekolah ini. Nah, karena satu pikiran, tugas saya sebagai kesiswaan hanya menyelesaikan administrasi kesiswaan, tidak ngurusi anak lagi. Kalau masalah anak nakal di kelas selesai dengan wali kelas. Selesai masalah anak ribut di pelajaran selesai dengan guru mata pelajaran. Tidak harus lagi pakai acara rujuk-rujukan seperti ini. Nah, tadi udah tahu mau memberikan hukuman itu kan dianggap salah sekarang kan. Nah, ketika kita sudah mati akal, ketika misalnya anak bolos kumpul kalau di satu tempat, katakan dibawa ke tempat saya itu, harus saya apakan anak ini? Nah, jangan bos lagi ya, janji ya, janji. Pokoknya sudah ini kita sepakat bos lagi. Oke, sepakat kita kan, udah pas seperti itu kan? Yang terjadi seperti itu kan? Ya, sekarang ini maksud saya itu kalau seandainya ini terjadi, maka saya ngomong tadi kalau memang idealis ini seperti yang prinsip Ki Hajar Dewantara ini bisa kita terapkan, kemudian kita satu pemahaman. Ketika ada masalah tidak gampang menyerah guru, tidak gampang. Ini sudah 3 kali dengan saya. Ini sudah gilirannya dikirim ke sini. Saya yakin indah sekolah ini. Nah, jadi artinya apa? Ketika anak punya masalah, ketika kita dengan kata kuncinya kan 3 kali, ya kan tetap seperti ini lah. Sampai kapanpun akan seperti ini. Itu pandangan saya yang sudah saya amati, apa yang sudah ayah saya alami selaku kesiswati sudah hampir 12 tahun lebih gitu kan. Nah, jadi saya pikir kalau memang ini apa bisa diterapkan, termasuk tata tertib sekolah pun itu tidak perlu dibagikan lagi. Itu yang ada dengan kita itu misalnya kalau melakukan ini poinnya sekian, melakukan ini poinnya sekian, sampai pada ketindakan pelanggaran yang anak dikeluarkan. Sebenarnya tidak perlu lagi disampaikan lagi sama siswa karena kita ingin memunculkan kesadaran pada diri anak. Nah, jadi mungkin itu sih, entah itu curhat, entah apa sih. Tapi saya berpikir juga mungkin sudah saat ini, mungkin saatnya lah bagi saya juga untuk berubah, untuk hijrah setelah ini. Mungkin nyuruh nulis yang 100, 200, 300 mungkin tidak saya lakukan lagi. Mungkin 1000. Ya, tidak tahu juga apa seperti itu kan. Paling kan, paling panggil wali kelasnya. Nah ini nih anaknya bolos kan gitu. Bagian, oke, wali kelas akan melakukan kegiatan restitusi, kan seperti itu. Terus kan kuncinya kan jangan sampai bosan di situ kan, anak ini kan, tidak akan pernah berhenti. Itulah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi memang itu Pak Ibu. Jadi memang dari 5 posisi kontrol ini, memang kalau yang Pak Mo mungkin dia merasakan ada di 5-5. Nah, memang untuk menerapkan 5 posisi kontrol guru ini kita harus memulai dari diri dulu, kesadaran diri kita dulu. Kemudian kalau di diri kita sudah ada keinginan untuk memajukan atau merubah murid tadi, itu makanya kita ada namanya kolaborasi. Kita bekerja sama. Betul yang dikatakan oleh Pak Mo tadi, ada tahapan-tahapannya. Memang untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memang tidak
bisa instan langsung sekaligus Bapak Ibu. Memang bertahap, tapi tidak salahnya kalau kita mencoba. Tapi kata kuncinya satu, mulai dari diri sendiri. Mau nggak kita untuk merubah? Mau nggak kita keluar dari zona nyaman? Itu kuncinya. Tapi ketika kita tidak mau dari zona nyaman, terlepas itu apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa terlaksana, Bapak Ibu. Harusnya mulai dari diri sendiri, ya. Tapi kalau kita sudah ada keinginan tujuan kita untuk merubah pendidikan ini seperti apa, insya Allah kita bisa berjalan sama-sama melangkah ke depan untuk menerapkan pemikiran filosofi diajar dalam Dewantara. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya kita mulai dari diri dulu, kemudian baru nanti kita berkolaborasi. Mudah-mudahan ini yang tidak penghukum ini tidak ada lagi Bapak Ibu. Kemudian yang pembuat rasa bersalah ini tidak ada lagi. Kalau pacak itu ada di teman dan di manajer. Itu mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Nah di sini penghukum. Nah di sini penghukum kalau penjelasan Bapak Ibu yaitu menghardik atau menunjukkan berkaca pinggang, membentak. Kemudian hukumannya itu bisa fisik, bisa verbal. Kemudian dampaknya kok anak menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau guru mempelajari lain tertentu. Nah akhirnya dia karena sering dihukum, akhirnya pendendam Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Berarti dengan anak ini melakukan kesalahan gara-gara aku ini repot. Semestinya aku ngajar, gara-gara nguruskan kamu, aku tidak ngajar. Nah, jadi kan kita membuat anak itu merasa bersalah dengan aku membuat kesalahan. Oh berarti guru ini banyak yang ini. Ya. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri, Bapak Ibu. Kemudian kalau teman, nah di sini kita bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah jadi kita ambil posisi kita sebagai teman, kita bercanda gurau tapi dengan hal yang positif. Nah dampaknya kok murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri, ini dampaknya. Kemudian pemantau, nada bicara dan ekspresi data, identitasnya berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah kalau manajer ini suaranya netral, tercipta identitas positif ataupun berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya apa? Murid mandiri. Kemudian peserta didik itu bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, dari 5 kontrol tadi kira-kira yang mana yang bisa kita terapkan? Kira-kira yang bagusnya yang mana? Nah, ini yang bagus adalah manajer. Tapi untuk mencapai ke tahap manajer ini tantangannya banyak Bapak Ibu. Kalau satu orang yang kita ajarkan mungkin bisa, tapi kan yang kita ajarkan itu kan banyak, bukan 30 lagi Bu. Ya kan, satu kelas kita bagi 5 kelas kali 30 aja lah berapa kan? Nah, dan anak ini memiliki tipikal yang berbeda-beda. Nah, jadi ke depan saya harapkan kita sama-sama Bapak Ibu kita berkolaborasi, mudah-mudahan dari 5 posisi kontrol ini tadi itu sedikit ada yang kita kurangi. Itu. Nah, oke. Ini saya ada video ya mengenai bagaimana menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu. Ya sudah, lain kali jangan gitu susah lagi anak ya. Jangan nakal. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Posisi guru sebagai penghukum.
isi ya. Semua. Cuma beda kayak tadi. Pak mate korel. Hai. Kota bisnis. Oh, Tris. Kok kerja kan online. Download dulu. Padahal nonton diri sendiri. Nonton diri sendiri dari bangsa tadi. Itulah nontonnya. Dan kalau Pak mau menjalankan 5 program sekaligus. Kenyataannya. Sabar. Jangan nggak aku kawan ada juga. Kalau ketemu sabar. Oh, di Kemudian di rumahnya dia. Di rumahnya dia. Restitusinya. Restitusi kok. Masing-masing sama Jadi sudah dikasih jalan restitusi yang pas ya. Kau tampang Mona Lisa itu. Sini kamu. Mau gila. Ini kan mak baiknya miliki ya. Pasti terlambat. Apa coba? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. cabai 51 Sudah baru. berapa kali terlambat? Anaknya berarti itu. Sadar nggak, kamu? Coba sih. Main lapangan basket 2 kali. Karena membantah tadi ditambah hukumannya Bapak Ibu. Ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang, keliling lapangan basket. Dari 2 ditambah jadi 5. Kan mau apa tadi Bu? Pergi sana ke lapangan basket. Mona banget. Nah, yang kedua itu membuat asal usaha. Bu. Ini yang membuat asal usaha. Kira-kira yield tidak kita? Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya. Bu Ratna kan? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Mati nih. Iya, pasnya tuh. Pasnya tuh. Pas tuh. Apa kan? Itulah pasnya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Mati. Jadi terlambat loh. Ibu harus apa coba? Mati. Nah. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Tapi kepala ibu ini. Kenapa kok pasnya yang Kris? Oke, yang ketiga yaitu sebagai posisi teman. Sebagai posisi teman. Halo, Bes. Halo, Beb. Komplek dari banyak kesalahan kalian. Lagi ya saya. Taruh ke batang, Pak. Iya kan? Gini kalau aku rumah, pas ada aku nggak suka. Bukannya anak yang paling Saya memang pernah tahu tadi, jadi biar bisa kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Ada ibu yang kena marah.
murid IKB guru. Sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang lain itu sebagai manajer. Naren! Gustiantara. Bu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? lagi Bu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Iya dia ada orangnya. Ibu Bu, tolong Ibu. Telepon saya. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi contoh video dari 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira bisa nggak kita mencapai yang poin nomor 5 itu Bapak Ibu? Bisa. Nah, insya Allah bisa kita terapkan Bapak Ibu ya. Tapi dengan keyakinan dari diri kita dulu. Mau nggak kita untuk merubah mindset kita yang selama ini? Ya, apa? Silakan Bu Sri. Kalau gurunya mau waktu di sekolah mau. Berfokus sama murid karena keterlambatan itu mengatur murid. Nah itu rasanya kita kurang kesalahan murid terlambat bisa jadi karena kesalahan kita juga. Kita memberikan example, contoh yang kurang baik terhadap siswa. Misal di saat maaf ya kadang ibu para sekolah selalu mengingatkan bel sudah dibunyikan, silakan masuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini maaf ya, saya nggak nyinggung siapa-siapa, yang pasti adalah kita koreksi diri kita sendiri. Bapak Ibu silakan masuk kelas. Kadang-kadang ibu kepala sekolah pakai WA lagi. Nah, pakai WA lagi kadang mengingatkan itu. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa bagi ibu kepala sekolah untuk mengingatkan itu. Memang sudah kewajiban kita. Tetapi masih beberapa orang guru masih juga berputar-putar. Sehingga anak ada yang ngomong, Bu, kami disuruh masih cepat Bu, kami terlambat dihukum. Sedangkan Bapak Ibu guru itu masuknya telat terus. Nah, jadi pernah saya memberikan komentar terhadap anak jawab seperti itu. Terus saya ngomong gini, dalam hati saya, iya ya,
Nah gitu ya. Iya ya. Bapak Ibu gini ya. Anak-anak itu kan merupakan penilai kita. Penilai yang paling yang paling banyak sekali terhadap kesalahan-kesalahan kita. Bukan cuma kita yang menilai kesalahan anak, tapi anak juga menilai kesalahan kita. Cuman bedanya kalau kita itu bisa mengungkapkan terhadap anak, anak tidak berani mengungkapkan terhadap kita. Jadi mulai detik ini apa yang disampaikan oleh Pak Mun itu baik sekali. Kita sama-sama mengoreksi diri. Kalau memang sudah bel kita masuk, ya tolong masuk. Maaf ya, saya fungsi di sini bukan jadi kepala sekolah ataupun bagian, bukan. Kita sama-sama memperbaiki diri. Karena sistem yang dibuat ataupun materi yang disampaikan Pak Tris ini adalah memang cenderung untuk kebaikan. Kalau memang kurikulum merdeka itu mau diajukan seperti itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Jadi sebelum kita memberikan hukuman terhadap siswa, kita koreksi diri kita dulu. Anak terlambat, kita hukum. Nah tapi kita sendiri terlambat, berarti kan kurang adil itu. Itu kalau memang kita mau, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki itu. Dan sistem yang dilakukan ada 5 kontrol tadi yang dilakukan oleh Pak Tris, yang disampaikan oleh Pak Tris tadi memang sangat baik sekali. Tapi kalau saya pribadi memang belum bisa untuk itu. Dan di sekolah ini kayaknya belum ada satupun orang yang bisa mencapai itu, belum. Kalau dari pengamatan saya, susah untuk itu. Kita sudah berbuat seperti ini, dan memang kalau memang itu mau dilakukan biasanya di guru kelas. Di guru SD itu kan siswanya paling sekitar 25, mungkin bisa. Tapi kalau jam ngajar kita banyak, susah sekali itu, sangat susah. Nah itu, karena saya sudah mencoba. Ini maaf ya Bapak Ibu, saya kadang-kadang 3 jam pelajaran mengajar itu saya nggak keluar dari kelas. Saya tidak keluar di kelas. Saya memberikan latihan itu, saya fokus. Nah, siapa yang tak nanya? Saya berubah untuk seolah-olah saya itu sebagai teman. Tapi anak enggak. Ada sih beberapa orang anak yang berani untuk, Bu, yang ini zaman Bu, yang ini zaman. Apalagi kalau untuk, maaf ya, untuk kelas 91 sampai kelas 94 saya merasa nyaman ngajar itu di kelas 94. Anaknya cukup punya kreatif untuk berani berani. Ya, itu untuk Bu Desi ya, itu Bu Desi bagus sekali anaknya itu ya. Ada sekitar 3-4 orang. Di saat jam pelajaran saya itu memang terus maju. Bu, yang ini sama Bu, yang ini. Sementara yang lain ada tidur, ada yang ngobrol, nah seperti itu. Nah nggak mungkin kan saya berfokus ke anak yang ngobrol, sementara yang ini nanya. Nah jadi tidak susah. Nah mungkin ada solusi dari teman ya, pengalaman dari teman-teman yang bagus untuk kita tiru, boleh disampaikan di forum yang sangat baik ini itu ya. Terima kasih Pak Tris, bukan berarti saya itu bermaksud untuk mengajari atau memberi, maaf sekali seluruh kali maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih sering Bu pendapatnya. Nah itu kembali lagi tadi Bapak Ibu, untuk kita memori 5 posisi kontrol guru. Tadi kan saya sudah bilang dari awal, mulai dari diri kita dulu. Nah kalau diri kita dulu sudah ada keinginan untuk memajukan atau merubah murid kita menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan potensi minat bakat mereka, kita harus mulai dari diri kita dulu. Nah kalau diri kita sudah ada keinginan tadi untuk merubah, insya Allah kita bisa Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi kan awalnya dari diri kita dulu. Makanya kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin Bapak Ibu beranggapan kini saya sudah entar lagi mau pensiun, udah tua misalnya kan, udah tua lah, tua gitu, bebas itu seperti itu. Atau yang muda-muda, kelala dulu, masih panjang perjalanan hidup. Nah, masih menikmati dulu. Baru juga diangkat dari pegawai, nyicip dulu gaji itu cuman. Nah itu kita harus rubah dulu mindset itu Bapak Ibu. Kita harus berani kita mengambil posisi yang baru. Saya terus terang Bapak Ibu, awal-awal memang saya belum berani keluar dari zona nyaman. Tapi karena ada motivasi tadi, yang ingin merubah menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan dalam artian ingin menjadi dirasa lebih hebat, bukan Bapak Ibu. Tapi kita ingin mengembangkan bagaimana menjadi sebuah pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi murid. Akhirnya saya coba mengikuti kegiatan guru penggerak ini Bapak Ibu. Tapi banyak dampak positif yang saya dapatkan. Mungkin yang sudah bisa menerapkan mungkin Ibu Desi sekarang sudah menjadi pengajar praktek Bapak Ibu. Nah mungkin Ibu Desi mungkin bisa menularkan sedikit pengalaman di kelas bagaimana yang disampaikan oleh Ibu
Sri tadi, coba kondisi. Oke, sebelumnya saya minta maaf dari tadi yang disampaikan saya terus. Sebenarnya saya di sini tidak sedikit pun merasa saya hebat dengan apa yang sudah saya capai. Pertama, alhamdulillah sudah menjadi guru penggerak. Terus sekarang alhamdulillah lolos lagi ke tingkatan yang lebih tinggi setingkat, yaitu menjadi pengajar praktek. Dan mudah-mudahan ke depannya kalau memang berhasil jadi pengajar praktek, apa yang saya dapatkan di guru penggerak itu menerapkan. Mudah-mudahan nanti mohon doanya bisa meningkat ke fasilitator, kalau bisa sampai instruktur. Nah, pada dasarnya apa yang saya lakukan itu bukan saya mau merasa paling hebat di antara semua. Demi Allah saya tidak pernah. Tapi satu keyakinan yang terus menjadi motivasi bagi diri saya adalah Tuhan itu tahu bahwa saya masih kurang ilmu. Itu yang selalu menjadi landasan-dasar bagi saya, bahwa sebagai seorang pendidik yang mau tidak mau kita terjun dan sekarang sudah menjadi bagian transformasi pendidikan. Kita tidak boleh standby stop dengan apa yang kita punya. Karena tadi apa yang dijelaskan Pak Tris, dunia semakin berkembang, anak berkembang dengan kodratnya, kodrat zaman. Jadi anak tidak bisa lagi kita didik seperti dulu. Kalau dulu ketika dilempar dengan satu spidol, anak udah ketakutan minta ampun. Tapi sekarang apa yang kita lakukan itu tidak akan membuat jerah. Terus bertanya, bisa berhasil? Tidak instan, pasti tidak. Kalau saya menerapkan di kelas saya apa dengan anak, saya tidak pernah lagi setelah mengikuti guru penggerak, saya tidak pernah lagi menempatkan diri saya seperti dulu, yang mengatakan kamu harus tuntas, kamu harus keberhasilan saya sebagai guru IPA ketika anak mencapai nilai 90. Sekarang itu sudah saya buang jauh-jauh. Tapi apa yang saya tekankan sekarang adalah saya sangat mempercayai bahwa setiap anak yang dilahirkan itu bukanlah kertas putih. Itu yang selalu menjadi kekuatan saya. Setiap anak itu sudah punya potensinya masing-masing, tapi masih dalam garis yang masih samar. Nah, saya akhirnya terngiang satu kalimat dari Pak Sahril di saat itu ketika kita rapat. Tadi kami sempat flashback sama Pak Tris. Pak Sahril itu pernah mengatakan anak dengan lari 10 keliling itu sudah bisa dapat nilai. Ternyata sekarang baru saya ilhami. Mungkin di saat itu Pak Sahril tidak mengatakan bahwa benar-benar nilai IPA itu bisa diganti 10 keliling lari dapat nilai, bukan. Tapi ternyata sebagai seorang guru, kita tidak bisa lagi menuntut anak itu untuk mengikuti apa maunya kita, kayak gitu. Tapi tugas guru itu apa? Mau tidak mau, senang tidak senang, terima tidak terima, kita harus tahu dan sadar bahwa guru itu adalah menuntun, penuntun. Jadi sebagaimana kita menuntun, maka kita lakukan sistem AMONG. Apa itu sistem AMONG? Jalankan trilogika filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa? Ingarso Sungtulodo. Berarti di depan kasihlah contoh. Itu yang disampaikan Ibu Sri tadi. Bagaimana kita mau menyuruh anak kalau kita tidak melakukan. Makanya mohon maaf sekali sini saya bukan pamer, bukan mau dilihat atasan juga, tidak pernah terniat. Mengapa saya mati-matian rela dari rumah 5:30 berangkat kalau tiket lingkungan? Bagi saya adalah anak itu akan melakukan apa yang kita lakukan. Jadi 5:30 saya sampai ke sini 6:30, itu saya akan mengambil sapu, maka saya nyapu. Dan itu pasti dilakukan oleh semua guru Suro, saya tahu, bukan saya saja. Tapi saya mencontohkan dengan anak, saya ngambil sampah pakai tangan, maka mulai hari itu kelas saya itu sudah terbiasa kalau ngambil tangan sampah sama-sama dengan saya pakai tangan itu tidak masalah. Terus yang kedua apa? Ingmadia Mangun Karso. Jadi kita bersama-sama dengan murid kayak itu di tengah-tengah. Itu tadi apa? Mari kita menjadi teman untuk murid. Yang ketiga apa? Tuturi handani, berikan motivasi. Apa yang kalimatnya? Itu yang saya sampaikan terus di kelas saya. Nah, kamu itu terlahir dengan potensinya masing-masing. Ada yang pintar main poli, maka kembangkanlah bakat itu. Ada yang pintar melukis, maka galilah itu bersama guru seni budaya. Kalau kamu memang pintar sains, maka galilah bersama guru IPA. Ibu tidak akan memaksa, tetapi walaupun kamu tidak suka, kamu tetap harus menyelesaikan. Kenapa? Karena satuan pendidikan itu punya kurikulum. Itu yang selalu saya sampaikan ke anak. Terus apa yang saya tekankan ke anak? Ibu di sini jadikanlah teman. Saya memang belum jadi manajer, ya.
akan berusaha jadi manajer, tapi saya memerankan posisi sebagai teman sekaligus pemantau. Pemantau itu bukan berarti kita ngecek anak, bukan. Tapi memantau itu adalah memantaukan keyakinan anak dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi kalau saya mengatakan kamu tidak bisa sama antara satu dengan yang lain karena potensi yang dimiliki itu berbeda, tapi ada satu yang menjadi fondasi kuat yang harus kalian pegang, bahwa kita berada di daerah yang punya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kultur yang tidak boleh dilepas dari diri. Jadi kalau saya selalu menyampaikan ke anak, komite itu bukan tujuan utama, tapi karakter adalah fondasi kuat untuk keberhasilan anak dalam mengembangkan potensi untuk mencapai kodratnya sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang merdeka. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak. Ibu lebih mengedepankan karakter dan akhlak yang menjadi fondasi kuat kalian untuk mengembangkan potensi yang sudah ada pada kalian. Mungkin itu saja sharing untuk saya. Saya jauh dari kata sempurna. Saya selalu belajar karena saya tahu Allah lebih tahu bahwa saya masih kurang ilmu dalam menjalankan peran saya sebagai seorang guru. Itu saja dari saya. Kalau mau sharing boleh. Saya dengan tangan terbuka. Ada beberapa guru yang sudah mulai mendekat, mencoba tukar pendapat. Saya dengan senang hati berbagi karena ketika kita sudah menempatkan diri kita, mematapkan niat kita menjadi seorang guru, berarti kita harus rela menjadi pelajar sepanjang hayat. Itu yang harus dipegang teguh oleh seorang guru. Itu saja pendapat dari kami. Alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan. Kalau zaman saya masuk SMP ya sama saja. Sekarang pun saya tidak lepas dari hukum. Karena hukum itu ada saatnya dibutuhkan. Jadi tidak selalu kita jadi manajer, tidak selalu kita jadi teman, tapi ada tempat-tempat tertentu kita harus menjadi seorang penghukum. Dan satu informasi yang harus saya sampaikan di sini, ini baru yang saya dapatkan dari pengajar praktek, bahwa sebenarnya dalam menangani kasus anak itu tidak ada tingkatan. Dari guru mapel udah bosan pindah ke wali kelas 3 kali itu pindah ke BK sudah selesai itu nanti ke pindah ke siswa. Sebenarnya tidak ada. BK itu posisinya sejajar dengan wali kelas, sejajar dengan guru mapel, sejajar dengan dengan wakil siswa. Apa tugas guru BK? Guru BK itu memantau, membimbing, tidak ada kata bosan, membimbing. Jadi yang berhak menghukum, yang berhak memanggil orang tua segala macam itu ada di wali kelas. Tadi benar kata Pak Mul, kalau bermasalah dengan guru mapel tidak serta-merta langsung lapor wali kelas. Selesaikan dengan guru mapel itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah restitusi tadi. Senang tidak senang segitiga restitusi tadi. Tidak berhasil besok ulang lagi. Yang harus diingat adalah belajar itu tempatnya salah. Tapi anak itu tidak pernah salah. Itu yang harus dipahami. Ketika dia melakukan salah, maka tugas guru tuntun kembali. Dari kesalahan itu dia akan belajar, mengulangi kesalahan, perbaiki lagi, melakukan kesalahan, perbaiki lagi. Karena memang saatnya anak itu adalah tempat salah. Yang harus diingat, anak tidak pernah salah. Itu saja, mungkin sedikit berbagi dari yang kami dapat. Bukan berarti kami lebih hebat, tidak sama sekali. Kami yakin semua guru di sini punya potensi, punya kemampuan asal ada kemauan. Itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami kembalikan. Oke, terima kasih Bu Desi. Mungkin itu sharing dari Bu Desi karena bukan apa-apa harus dipikir Bu Desi, bukan karena memang Bu Desi punya pengalaman di guru penggerak angkatan ke-6 dan sudah menerapkan di sekolah dalam kelas. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Desi tadi itu bisa menjadi acuan kita untuk ke depannya Bapak Ibu. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tadi, saya rasa mudah-mudahan kita bisa memenuhi dari beberapa poin posisi tadi. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ini kalau ada pertanyaan kalau memang salah apa yang saya lakukan, saya minta dikoreksi gitu ya. Saya mau kemana? Karena anak itu kan banyak PR yang bolong-bolong tuh. Jadi pertama saya memberikan soal, nggak bisa mengerjakan soal.
Yang kedua, saya nyuruh anak itu mengerjakan soal itu nyalin apa yang ada di internet. Seperti misalnya contoh soal pembahasan. Apa jawaban anak? Bu, kami dulu, ini maaf ya, tanpa menyinggung Bapak Ibu yang lain, kami dulu Bu kelas 1 dengan kelas 8 itu kami kalau tidak bisa mengerjakan soal itu nanti Bu saat di hari semester kami cuma dikasih bawa pon, sapu segala macam. Nah jadi email daripada anak ini tadi adalah bahwa salah kita mengerjakan PR, lah kan disuruh bawa sapu, lah kan disuruh bawa kain PR pada dulu macam-macam itu. Nah sementara saya menekankan tadi anak tadi mengerjakan soal minimal adalah membuka internet itu adalah untuk mengerjakan nyalin, bukan mengerjakan nyalin. Apakah salah menurut pembelajaran kurikulum merdeka itu? Bu Desi terutama yang bisa menjawab. Jadi kalau salah saya tolong diluruskan. Kalau memang betul ya saya akan lanjutkan gitu. Oke, silakan Bu Desi. Sebenarnya tidak ada kata yang salah, kata yang benar. Itu kembali tadi. Sebenarnya maka pada dasarnya saya juga baru mencoba ini Bu Sri. Makanya kemarin kalau di kurikulum merdeka itu ada yang namanya pembelajaran terdiferensiasi yang sudah kita belajar kemarin. Jadi tidak semua anak itu bisa kita perlakukan sama. Kita petakan dulu kebutuhan anak itu apa, gaya belajarnya bagaimana. Nah kalau saya yang sudah mulai dilakukan, sudah mulai disiplinkan itu adalah diferensiasi produk. Nah jadi kalau produk itu tidak bisa kita samaratakan Bu. Misalnya kalau misal di KB contoh ya di kelas 95 Gracia mungkin bisa kita kasih soal sampai 20 mungkin ditelan. Tapi kalau dikasih dengan Oedipus mungkin dia simpan di ketiaknya kayak gitu. Ya kalau misalnya kita ngasih tugas produk, maka kita serahkan lagi ke anak. Ya, kembalikan ke anak, tapi intinya jangan ada kita mindsetnya anak untuk sekedar memenuhi tugasnya. Yang dikatakan Bu Desi tadi, beli sapu, beli pot. Kita carikan solusinya. Anak itu yang mengeluarkan solusinya sendiri. Kalau dia mampu membuat video, suruh dia buat video. Kalau dia mampu misalnya mencatat, suruh dia mencatat sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dalam 3 tahapan segitiga institusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas. Ya, dimana saya contohkan misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu. Kemudian ada namanya validasi tindakan yang salah. Di sini kita kata kuncinya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu kata kuncinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu solusinya. Jadi kita menstabilkan identitasnya, kita menanyakan pernah melakukan kesalahan, kemudian mengapa dia melakukan itu, kira-kira solusinya apa yang harus kamu lakukan. Di sini saya ada coba sedikit kemarin membuat video restitusi, walaupun itu hanya untuk memenuhi tugas Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu sebagian sudah saya lakukan juga. Nah ini contoh segitiga restitusi, dia berkelahi dengan temannya gara-gara dicontek. Malah kelembut kau Tris.
contoh mengenai restitusi tiga Bapak Ibu. Jadi dari langkah pertama tadi kita Kita ini sering dihadapkan dengan kenyataan ini antara kontradiktif antara kebijakan dengan kenyataan. Ini problem kita yang terjadi sekarang. Nah, problem Riza adalah problem kenyataan di luar dari idealis yang diinginkan, gitu kan? Tapi menurut saya memang agak sedikit rumit ketika membuat kesepakatan yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran. Misal, selama ini mungkin sampai ini mungkin entah sudah ada yang kerja atau tidak. Kalau misalnya kamu ketahuan merokok di sekolah, sudah belum ada kesepakatan seperti itu. Atau ketahuan bolos, yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran, yang problem-problem seperti ini kan. Atau ketahuan apalah yang sifatnya memang sedikit apa kata saya itu nak bikin ya apa namanya konsekuensi itu agak ribet dan problem lagi memukul. Ini kemarin saya sampaikan sama dari berbagai proses. Ini Cak Wano nih problem anak kita nih. Anak ini Pak kalau nak mukul yang nyuruh jangan di sini ke atas. Ambillah daerah pinggang ke sini. Banyak perut berarti kan? Cubit maksudnya pukul sini arti yang banyak daging lah itu kan? Cubit lah itu. Tapi menurut saya agak kontradiktif juga. Nyubit kita model ini orang tua tidak setuju gawe gimana ini? Termasuk potong rambut. Kalau kita ingin seperti ini kemarin ini kan sebenarnya kita tidak boleh yang diinginkan kan berarti menanam kesadaran kita bahwa rambut ini harusnya pendek seperti ini. Tapi kan ini disampaikan aja kan akhirnya jepret walaupun ada yang tampak siring pun nengok kemarin ada yang tampak daging kawan-kawan kan alhamdulillahnya ada orang tua yang datang hari ini kan. Itu alhamdulillah. Memang apa yang disampaikan tadi itu betul bahwa keinginan dari kurikulum merdeka itu tidak ada lagi yang namanya hukuman. Tapi memang kalau kita di bawah itu memang tidak bisa, belum bisa untuk menghilangkan yang namanya hukuman Bapak Ibu. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi kita juga sih. Tapi kalau seandainya memang nanti kita usahakan hukuman itu sedikit kita kurangi, kita ganti dengan konsekuensi Bapak Ibu. Tapi kedepannya mudah-mudahan mungkin bisa kita coba. Tapi kalau untuk yang seperti disampaikan Pak Mul tadi yang di luar proses pembelajaran itu memang perlu kita sepakati secara bersama untuk yang masalah hukuman seperti anak rokok atau anak bolos atau berkelahi yang bukan di luar sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Oke. Apa hukuman itu berdasarkan kejadian waktu itu. Jadi untuk yang teman yang akan datang di semester awal itu mungkin boleh dibuat kesepakatan antara siswa dengan guru dengan orang tua dengan dia sekolah. Kalau dia merokok sanksinya ini. Jadi wali-wali kelas itu sudah punya kesepakatan bersama. Kalau dia bolos bagaimana ininya. Jadi jangan tiba-tiba tadi mama yang mau nanya mungkin jangankan ibu Mona, saya aja kemarin sempat menapar anak ibu muslimah kemarin membawa rokok ke ruangan anak saya. Nah itu anak saya diajak merokok orang lima. Jadi pas ditanya haram bu, sumpah demi Allah mati kafir bu. Jangan. Aku ya bawa rokok. Nah ternyata setelah dia udah korek digali ternyata memang dia bawa rokok. Nah akhirnya karena dia tidak mengaku, anak saya juga merokok ini. Si Ahmad dengan Putra merokok. Nah karena nggak ngaku jadi tangan saya langsung bayar 4 kali tahun. Ya, berapa nih kalau aku dihukum tadi? Nah iya, jujur aja ya. Betul lah. Jadi maksud saya itu kalau memang mau dibuat apa katanya kata-kata sepakat tadi saya setuju dari awal. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk melaksanakan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan budaya positif ini di pembelajaran kita. Tidak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang Bapak Ibu kalau ada kesalahan kata atau penyampaian saya
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.